Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, hari ini sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum berdoa nanti akan Bapak tunjuk. Ya, hari ini siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Jessica pimpin doa dulu. Ini lewat sini bisa nih. Ya, sini. Bersiap. Duduk yang rapi. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jessica yang telah memimpin doa. Ya, dengan berdoa kita agar apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat. Ya, baik, sebelum kita belajar hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, silakan semuanya berdiri. Ya, seperti biasa. Oke. Siap. Semuanya berdiri, harus yang kompak. Siap? Siap. Oke, coba Bapak tes dulu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, terima kasih. Oke, siap. Siap? Siap. Oke, siapa kita? Kelas 6 hebat. Siapa kita? Kelas 6 hebat. Beri satu kepakan. Sekali lagi. Mana suaramu? Mana suaramu? Mana teriakmu? Senyum mantap. Sekali lagi. Berkali-kali. Adakah tekad di hatimu? Di mana dia? Adakah semangat di dirimu? Di mana dia? Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Siap, 1, 2, 3, yuk. Semua Tunjukkan semangatku. kepada Indonesia. Berikan yang terbaik kepada negeri kita. Demi janji kita pada merah putih, cita di tempat berlatih. Terus asa sama kita kelas. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 6. Silahkan duduk semuanya. Baik, sebelum belajar, sebelum Bapak memberikan materi, hari ini siapa yang tidak masuk? Dila. Yang rumahnya deket Dila siapa? Mila. Kenapa Dila? Sakit ya. Selain Dila masih ada yang tidak masuk? Oke, nanti Bapak tulis di buku absen ya. Baik, hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang kedatangan bangsa Indonesia, bangsa asing ke Indonesia, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang rangka, gerak, otot, dan sendi. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Tujuannya yang pertama adalah kalian tahu sejarah pada zaman dulu sebelum merdeka itu banyak bangsa asing yang datang ke
Indonesia. Yang kedua, tujuannya adalah agar kamu bisa di sini memiliki sikap-sikap kepahlawanan. Salah satunya adalah rela berkorban dan berani. Ya, itu tujuannya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah agar kamu di sini bisa wawasan kalian luas tentang sejarah. Ya, tentang sejarah, tentang kedatangan bangsa asing ke Eropa dan tentang proklamasi kemerdekaan. Ya. Baik. Coba kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Silakan dibuka bukunya. Ya, buku IPAS-nya dibuka. Apa yang kalian ketahui tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Coba Bapak mau tanya nih. Dulu kelas 5 kamu sudah belajar nih tentang apa? Kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Masih ingat gak negara-negara mana saja yang pernah datang ke Indonesia atau menjajah Indonesia? Negara mana saja? Ada yang tahu? Apa guys? Negara mana? Oke, satu, Portugis. Yang lain ada? Negara mana lagi? Barisan sini coba, negara apa lagi? Rahma, negara? Oke, negara Spanyol. Ya, betul. Barisan pertama sudah, barisan keempat sudah, barisan ketiga, negara mana lagi? Oke, Belanda. Barisan kedua, negara mana lagi? Negara Inggris. Negara Inggris, kemudian yang terakhir adalah Jepang ya. Jepang itu 3 tahun menjajah Indonesia ya. Oke, baik anak-anak dengarkan nih. Negara atau bangsa asing datang ke Indonesia itu punya tujuan. Ya. Mereka itu punya rencana dan tujuan datang ke Indonesia. Sebelum kita proklamasi, sebelum kita merdeka, ternyata jauh sebelum itu bangsa-bangsa asing sudah datang berbondong-bondong ke Indonesia. Mereka punya tujuan datang ke Indonesia. Sebelum kalian nanti melihat video yang Bapak tampilkan, yang Bapak tayangkan, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang bangsa asing yang datang ke Indonesia. Ya, pertama di sini ada Portugis, kedua Spanyol, 3 Belanda, keempat Inggris, dan kelima Jepang. Pertama Portugis. Portugis itu datang ke Indonesia pada tahun berapa? Ada yang ingat? 1511. Portugis datang ke Indonesia. Dan apa? Di wilayah mana? Di wilayah Malaka. Ya, atau di ujung pantai Sumatera, ya. Portugis datang ke Indonesia itu punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Nah, ada dorongan bangsa asing yang ingin datang ke Indonesia. Salah satunya adalah apa? Apa tujuannya? Untuk perdagangan. Yang kedua apa? Mencari. Nah, ini mencari rempah-rempah. Ya, mencari rempah-rempah. Tadi betul apa yang dikatakan oleh guys untuk perdagangan ya. Kemudian selain itu ada lagi, selain mencari rempah-rempah, dia berdagang. Kemudian apa lagi? Mencari kekayaan, betul. Ternyata nih selain mencari rempah-rempah, sumber daya alam Indonesia kan itu banyak ya. Bukan hanya sekarang, dulu juga. Ya, sumber daya alam itu banyak di Indonesia ya. Selain rempah-rempah, emas juga itu jadi buruan mereka. Ya, intinya mencari kekayaan. Ya, kemudian setelah Portugis datang ke Indonesia, ada bangsa asing lagi yang lain datang, yaitu Spanyol. Pada tahun berapa Spanyol datang ke Indonesia? 1521. Ya, Spanyol itu datang ke Indonesia dengan cara berlayar. Sama Portugis juga dengan cara berlayar. Mereka berlayar sehingga terdampar di wilayah mana? Di wilayah Tidore dan Maluku. Ya, Tidore atau di Maluku. Bangsa Spanyol punya tujuan yang sama dengan bangsa Portugis datang ke Indonesia. Tujuannya apa? Mereka punya dorongan yaitu ingin
mencari kekayaan. Ya, ingin mencari rempah-rempah sebanyak-banyaknya dan ingin apa? Apalagi? Mencari kejayaan, ingin menguasai. Ya, pertama di sini mencari rempah-rempah. Dulu itu rempah-rempah harganya sangat mahal. Ya, hampir sebanding dengan harga emas. Makanya nih yang pertama dicari selain emas itu adalah rempah-rempah. Karena di sini rempah-rempah itu manfaatnya sebagai apa? Sebagai apa? Untuk membuat, bisa untuk obat-obatan. Ya, terus apa lagi? Untuk bahan kosmetik. Ya, untuk apa lagi? Untuk parfum, apa lagi tadi? Bahan memasak. Betul ya, Jessica. Terus apa lagi? Untuk parfum. Ya, minyak wangi itu. Maka yang mereka cari adalah rempah-rempah yang pertama. Selain kejayaan, itu rempah-rempah. Ya, kekayaan dulu mereka ambil. Karena harga di luar negeri itu sangat mahal. Air rempah-rempah teh kayak gimana? Siapa yang tahu rempah-rempah? Contohnya apa? Kayak cengkeh, kunyit, apalagi? Jahe, apalagi? Cikur. Terus apa lagi? Ketumbar. Tahu nggak buah apa namanya? Yang asem? Biji pala. Nah, itu termasuk dari rempah dan lain-lain, banyak lagi. Ya, oke, bagus. Yang kedua, tadi mencari kejayaan. Mereka di sini berlomba untuk mencari kejayaan. Ya, untuk apa? Menguasai Indonesia. Itu. Nah, kemudian selain Spanyol apa? Negara mana? Belanda. Kemudian Inggris. Dari keempat negara ini sebetulnya tujuannya sama mereka. Ya, Belanda tahun berapa di sini? 1596. Ya, mereka datang. Kalau Belanda di sini di mana awalnya dia? Di Banten. Dia awalnya datang di Banten. Ya. Dari keempat ini atau dari kelima ini, negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah negara Belanda. Coba Bapak mau tanya ke siapa ya? Ke Angel. Belanda ini menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun atau 3,5 abad ya. Tujuannya sama Belanda juga ya. Jadi untuk mencari kekayaan, mencari kejayaan, mencari apalagi yang ketiga. Dulu itu dikenal dengan istilah 3G. Selain kekayaan, selain kejayaan, ternyata ada satu lagi misi mereka. Tujuan mereka tuh ada lagi. Ya, apa coba? Siapa yang tahu? Apa, guys? Nah, itu. Jadi dikenal dengan istilah 3G. G yang pertama adalah glory atau gold? Gold. Di sini mencari kekayaan. G yang kedua adalah glory. Nah, ini baru glory itu adalah mencari kejayaan. Mereka berusaha menguasai Indonesia. Makanya di sini Belanda betah 350 tahun, bayangkan ya, menjajah Indonesia. Habis sumber daya alam kita ya. Selain oleh Portugis, Spanyol, Belanda 350 tahun. Inggris juga sama ya. Kemudian yang G yang terakhir adalah gospel. Ya. Tadi itu gospel apa? Menyebarkan? Nah, menyebarkan agama. Ini visi mereka nih. Misi mereka, tujuan mereka nih. Datang ke Indonesia. Agama apa yang mereka sebarkan? Agama Kristen,
Hindu, Buddha, ya. Maka di Indonesia agama yang dianut itu ada berapa? Yang diakui 5 atau 6? Ada 6 ya. Satu apa? Satu ada Islam, 2 ada? Nah, Kristen itu ada 2. Ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, terus yang keempat apa? Buddha, yang kelima Hindu, keenam agama yang diakui apa? Agama Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui. Selain dari itu tidak diakui oleh negara, ya. Nah, mereka itu menyebarkan agama. Contoh nih di Spanyol, dia itu pertama kali di Maluku. Maka Maluku itu mayoritasnya negaranya apa? Kristen di sana. Ya. Gitu. Yang terakhir nih, Inggris itu datang pada tahun berapa Inggris? 1900 1500 berapa? 1557. Pertama kali Inggris turun di mana? Berhenti di wilayah apa? Inggris itu masih ingat gak? Di Batavia, dulunya namanya apa? Yang sekarang apa? Jakarta. Kalau dulu namanya Batavia, sekarang Jakarta. Ya. Nah, inilah 4 negara ini dulu menjajah kita. Punya tujuan adalah tadi yang disebut dengan 3G. Gold, Glory, Gospel. Itu, ya. Nah, sebelum Bapak nanti akan tampilkan, silakan kamu nanti perhatikan, tonton dengan seksama video yang ditampilkan oleh Bapak. Ya, karena nanti setelah menampilkan video, Bapak akan bagi tugas. Ya, akan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Ya, maka perhatikan dengan seksama apa yang ada di video. Ya, agar nanti kamu bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diperhatikan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Dicatat. barat ke Indonesia. Ya. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian? Jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa. Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas,
dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga, runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Latar belakangnya keempat, adanya teori Kopernikus, yaitu mengenai teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudera. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511. Tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku. Dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan ada di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Belanda yaitu pada tahun 1596. Tempat kedatangan pertama kali ada di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan bangsa Belanda yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Peristiwa yang terjadi yaitu menguasai perdagangan di Banten, yang dilanjutkan dengan pembentukan VOC yaitu Kongsi Dagang serta pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris. Tahun kedatangan bangsa Inggris yaitu pada tahun 1557. Tempat kedatangan berada di Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan yaitu tujuan awal mencari rempah-rempah dan memborongnya untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1811, Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Yang pertama, gold, yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal.
Harga rempah-rempah semahal emas, yaitu gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, glory atau mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau disebut dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berkembangnya iptek seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudera yang luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah dalam penjelajahan. Itulah keempat faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Demikian video pembelajaran keempat faktor penyebab bangsa. Oke, baik. Menarik yang kalian tonton? Seru? Seru nggak? Oke, jadi ada 4 faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak, jadi 3G ini. God, Glory, dan Gospel. Nah, yang terakhir ternyata ada nih. Yang mendorong bangsa Eropa itu apa? Datang ke Indonesia. Itu adalah di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Nah, kalian pernah berpikir nggak nih? Kenapa ini bangsa Portugis datang ke Indonesia? Kok bisa? Spanyol datang ke Indonesia kok bisa ya? Mereka itu menggunakan apa ke Indonesia? Dulu itu kan belum ada pesawat, belum ada. Jadi mereka itu datang ke Indonesia menggunakan kapal layar. Pak, kenapa kok bisa sampai menggunakan kapal layar ini? Lihat di sini nih. Di perkembangan iptek ini. Di nomor 3 ditemukannya kompas. Apa itu kompas? Apa kompas? Siapa yang tahu? Alat penunjuk arah dalam perjalanan. Makanya kayak Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, mereka sampai ke Indonesia. Karena tadi mereka itu mengembangkan teknologi yang dinamakan dengan kompas. Mengembangkan pembuatan kapal layar yang bisa mengarungi samudera luas. Ya, ini dari kayu nih, bukan dari besi itu. Tapi mereka hebat. Ya, bisa sampai ke Indonesia. Tuh, harus berpikir. Jadi dulu iptek juga udah berkembang ternyata. Jauh sebelum sekarang, dulu juga sudah berkembang iptek ini. Ya, jelas sampai sini? Jelas. Oke, ya. Kalau sudah jelas, nih Bapak bagi 2 kelompok ini ya. Nah ya, Bapak akan bertanya ke kalian nih. Apa dampak positif dan dampak negatif bangsa-bangsa asing ini datang ke Indonesia? Ya, ini untuk dampak negatifnya, ini untuk dampak positif. Siapa yang bisa jawab? Sebentar nih, ya, untuk barisan sini dulu nih. Untuk dampak negatif, ya, tentunya kan ada nih di sini dampak negatif dan dampak positif nih. Bangsa asing datang ke Indonesia. Mulai dari barisan sini. Siapa yang mau menjawab apa dampak negatif bangsa asing datang ke Indonesia? Nah, Rahma, oke, berdiri. Apa dampak negatifnya Rahma? Coba sebutkan. 1 saja. Sumber daya alam Indonesia diambil oleh bangsa asing sehingga bisa merugikan Indonesia. Betul? Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Jadi tadi dari awal Bapak sudah menjelaskan, rempah-rempah itu dibawa, sumber daya alam kita itu diambil oleh mereka, dijual kembali, ya, untuk perang. Ya, itu dampak negatif salah satunya. Sekarang dampak negatif yang kedua,
Barisan sini, siapa yang mau menjawab dampak negatif dari kedatangan bangsa asing? Ayo coba, Lingga berdiri. Dampak negatif kedatangan bangsa asing ke Indonesia negara Indonesia dikuasai terjadi penindasan. Pak, Oke. Terjadi penindasan di mana-mana. Ya. Dampak negatifnya adalah kita dijajah bertahun-tahun ya oleh bangsa asing. Yang namanya dijajah itu berarti terjadi penindasan, terjadi penyiksaan. Dulu ketika ada pembangunan jalan misalkan dari Anyer, dari Panarukan ya. Itu yang dikerjakan itu adalah masyarakat sekitar, orang-orang Indonesia. Tapi mereka tidak digaji. Ya, itu kan bentuk dari penindasan. Itu adalah dampak negatifnya nih. Ya, sehingga pendidikan kita, perkembangan ilmu pengetahuan kita terhambat karena tadi dijajah oleh negara asing. Nah, kemudian selain dampak negatif, ada juga dampak positif. Karena karena kedatangan bangsa asing, ada hal yang positif juga yang sebetulnya Indonesia dapatkan, ya. Coba kalau tadi kalian menyimak videonya pasti kalian tahu dampak positifnya apa. Bapak ingin mulai dari sini, barisan ketiga. Siapa yang mau menjawab dampak positif dari kedatangan bangsa asing? Apa? Naira, oke, berdiri. dampak positif bangsa asing ke Indonesia meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ternyata dampak positifnya ada, yaitu meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ya, tapi tidak signifikan. Ya, tidak banyak. Jadi mereka hanya jadi pekerja, ya, jadi pekerja di tanahnya. Ya, gitu. Digaji, ya digaji, tapi tidak seberapa. Bisa meningkatkan, ya betul bisa meningkatkan, tapi tidak banyak. Ya, walaupun mereka itu yang punya tanahnya. Dampak positif yang kedua, Bapak ingin dijawab oleh barisan terakhir. Siapa yang mau jawab? Oke, guys, berdiri. Apa dampak positifnya? Dampak positif kedatangan bangsa Eropa adalah meningkatnya infrastruktur seperti jalan dan perahu. Dan apa lagi? Satu lagi. Pembangunan. Betul ya? Dampak positifnya adalah satu nih. Meningkatnya infrastruktur. Apa yang dinamakan infrastruktur? Tadi betul apa kata guys? Pembangunan. Ya. Selama kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, itu banyak bangunan-bangunan. Kalau sekarang mungkin sudah jadi museum. Ya. Kalian tahu Belanda ini 350 tahun di kita. Mereka membuat apa namanya? Kongsi dagang, kongsi perdagangan yang dinamakan apa? VOC. Nah, ini yang disebutkan oleh tadi Naira, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ya, dengan adanya VOC, dengan adanya perusahaan VOC, masyarakat kita diberdayakan sebagai penjual, ya, gitu. Kemudian VOC juga di sini berperan tadi membangun kantor, ya, nanti membangun jalan, ya, yang kita tahu tuh jalanan sana ya, jalan raya yang di sana, yang mulai dari Anyer, nah itu dibangun pada zaman Belanda atau Inggris, oleh zaman Daendels dulu. Termasuk yang ada di daerah kita apa? Kebun Raya Bogor juga itu zamannya Daendels, Inggris nih. Ya, mungkin itu dampak positifnya. Peninggalan-peninggalan mereka. Terus sistem pendidikan juga sama. Kita jadi menganut sistem pendidikan yang di Belanda, ya. Ada SD, SMP, SMA dan apa? Universitas. Nah, itu mungkin dampak positifnya, guys. Bagus tadi yang dikatakan, guys, pembangunan. Banyak bangunan-bangunan.
Kayak yang di Jakarta apa? Yang di Jakarta? Museum apa? Yang ada di kota tua tuh, museum? Museum apa? Museum kota tua, ada museum Bahari. Ya, itu peninggalan zaman Belanda dulu di Batavia. Ya, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Do you understand? Suaranya pelan amat ini. Do you understand? Any question? No. Oke, sebelum Bapak bagi kelompok, ice breaking dulu. Ya, supaya nggak ngantuk. Coba ayo. Berhadapan. Silakan berhadapan satu dengan satu yang lainnya. Ya, di sini, di meja. Ya. Mulai dari sekarang tanpa bersuara. Oke, yuk mulai. Sebelum dibagi kelompok, ya. Oke, saling berhadapan. Oke, games ya. Gamesnya seperti ini. Ice breakingnya nih. Ada pulpen nggak? Simpan pulpen di tengah-tengah meja. 1. Ya. Kemudian nanti kalau Bapak bilang sikut, tangannya seperti ini. Bisa? Coba, sikut. Nah, gini pegang sikutnya. Ya. Kemudian, ketika Bapak bilang sekat, tangannya seperti ini ya. Sekat. Itu, ketika nanti Bapak bilang sikat, ambil pulpennya. Ya, yang mendapatkan pulpen berarti dia lebih konsentrasi dari yang tidak mendapatkan pulpen. Jelas? Paham? Oke, coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Belum. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Sekat. Sikut. Sekat. Sikut. Sikat. Oke. Siapa yang mendapatkan? Oke, siap. Ya, 1-0 berarti ya. Simpan lagi. Sampai 3 kali nanti siapa yang menang. Ya, baru 1-0 hitung ya. Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut. 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 Sekat. Sikut. Sekat. Belum. Sekat. Sikut. Sekat. Sikut. Belum. Sekat. Sikut. Sikat. Oke. Berapa kosong? 2-0. Terakhir, simpan lagi. Oke. Simpan lagi di tengah meja. Ya, nanti siapa yang kalah. Oke. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekat. Sikut. Sekat. 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 Sikut. Sikut. Sekat. Sikut. Sikat. Oke. Siapa yang menang? Oke, tepuk tangan untuk yang menang. Oke, boleh duduk kembali. Oke, baik. Oke, bersiap. Duduk yang rapi. Baik, anak-anak, Bapak akan bagikan tugas kelompok, lembar kerja kelompok. Ya, hari ini kita pembagian kelompok dulu. Satu kelompoknya ada 7 orang, berarti dibagi 4 ya, ada 4 kelompok. Ya, silakan nanti dibuat kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan buat kelompok, mejanya disatukan. Ya, oke, mulai dari sekarang. Tidak usah ini ya, harus tertib. Tidak usah berbicara. Oke, mulai.
Ayo kelompok 1 di sana. Ini, sini. Bawa sini. Itu kertas. Ambil lagi Naira, kelompok yang lain bawa. Oke, siap. Ini dirapatkan tuh guys, mejanya nih. Nah ini di dan sisi sini nih. Oke, sudah? Oke, Bapak akan siapkan lembar kerja siswa. Ya, kelompok 1 udah siap? Oke, ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 2, ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 4 maju ke depan. Oke, di sini. Oke, siap. Dengarkan dulu ya. Langkahnya seperti ini. Oke, dengarkan. Aif, Gibran, ayo duduk yang tertib. Bapak akan bagikan lembar kerja kelompok. Ya, di sini ada 3 lembar. Yang pertama, menjodohkan, membuat garis lurus nanti antara pertanyaan dan jawaban. Kedua, kalian tadi sudah menonton video, ceritakan peristiwa yang ada di dalam video tersebut. Mulai dari negara Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Jelas sampai situ? Oke, kelompok 1 silakan ambil. Kelompok 2 silakan duduk. Yang sudah menerima langsung duduk. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Ada pertanyaan? Jelas? Lembar ketiga, lihat lembar ketiga. Lembar ketiga di sini tinggal menentukan benar atau salah. Ya. Bisa? Kalau bisa silahkan dikerjakan. Nanti per kelompok presentasikan. Ya, satu orang tadi. Boleh ketua atau anggotanya. Siap, mulai. Ayo. Kerjakan tadi. Yang tadi kerjakan nih. Nih. Udah betul belum? Coba. Iya, ini kan lebih. Ya. Ini lebih nggak apa-apa, berarti yang mana jawabannya, ya. Lihat halaman pertama nih. Ini kan lebih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan ini pertanyaannya ada 6. Berarti dua ini apa? Tidak mendapatkan garis ya, 2 ini. Jelas? Oke, coba ayo isi. Nah, ini coba ayo isi. Itu sudah belum? Ya. Bisa? Jelas? Oke. Bisa ya? Kelompok 3 bisa, silahkan kerjakan bersama-sama. Ya, jangan mengandalkan satu orang. Bisa ini Yan? Paham? Oke, kerjakan. Kelompok 4, kerjakan. Dilengkapi, ya harus lengkap isinya. Ya. Harus lengkap isinya ya. Harus lengkap. Yang halaman kedua harus lengkap. Pak, yang reaksi masyarakat pakai bahasa sendiri. Yang reaksi masyarakat boleh pakai bahasa sendiri aja, nggak apa-apa. Ya.
Silahkan semuanya berperan ya. Semuanya harus punya jawaban ya. Oke, yuk langsung. Ada yang sulit? Yang sulit silakan tanyakan. Ini dilengkapi. Belum tuh, lengkapi. Mana yang belum lengkap? Lengkapi lagi. Ya. Kalau perlu mau diisi reaksi masyarakatnya diisi. Ini mana? Yang halaman ketiganya udah. Dilengkapi lagi. Ayo lengkapi. Rahma, kelompok 3 mana coba lihat. Lengkapi, Angel. Dilengkapi lagi. Ya. Kelompok 4, Hingga. Sudah dilengkapi? Nah, ini lengkapi lagi tuh. Yang apa? Spanyol. Sama ini nih dilengkapi nanti yang Inggris nih. Ya, ini juga dilengkapi nih. Boleh sama. Ya. Ini yang jelas ini belum lengkap. Dilengkapi dulu. Halaman ketiga udah belum? Mudah ya? Ini belum nih tuh. Nih. Coba yang ketiga apa nih? Ya, sok. Dilengkapi itu, Lingga, ayo. Jangan diam. Nah, lengkap ini belum nih tuh, belum lengkap. Ini juga sama. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, ini dilengkapi lagi aja. Ya. Kenapa guys? Coba udah belum yang halaman ketiga? Sudah nih? Ini? Udah, coba. Bisa nanti jelaskan ya. Ini jelaskan nanti yang Portugis ke depan ya. Jelaskan Portugis nih. Apa peristiwanya, tujuannya apa? Siapa? Gay. Iya, nanti. Tahun berapa Belanda menjajah Indonesia dan berapa lama Indonesia dijajah? Apa gitu? Boleh, bebas nanti ya. Yang jelas nanti siapa yang maju ke depan? Guys apa Cika? Oke, kelompok 2 nanti jelaskan kedatangan bangsa Spanyol. Ini lengkapi dulu makanya.
Ya, dilengkapi apa peristiwa penting yang terjadi tadi. Lihat kan di video apa? Coba lengkapi lagi. Ya, siapa yang maju ke depan? Oke. Siapa? Siva. Nanti kalau kelompok 1 maju ke depan harus ada yang menanggapi ya. Gitu. Ya. Kelompok 3. Nanti kelompok 3 jelaskan kedatangan bangsa Belanda. Ya, ke depan. Siapa nanti yang mau menjelaskan? Anita. Oke, nanti baca yang keras. Jelaskan dari awal dia datang tahun berapa ya. Sampai ini nih. Ya, sampai peristiwa penting yang terjadi. Kalau Belanda nih luas nih ya. Kayak apa? Buat POC itu. Catat ini di sini. Membentuk POC mana? Oh ada. Oke. Ya, nanti tanggapi kelompok 1, 2 dan 4 ditanggapi. Kelompok 4 ya. Nanti jelaskan oleh ketua atau anggotanya tentang kedatangan Inggris. Ya, jelaskan aja tuh Inggris. Oke? Ya, kemudian nanti tanggapi kelompok 1, 2 dan 3 ketika maju ke depan ya. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2 sudah selesai? 3? Kelompok 4? Oke, nanti kalau sudah selesai kita presentasikan ya. Semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya. Oke, Bapak kasih waktu sekitar berapa menit lagi? 2 menit ya. Nah, sudah selesai. Cukup ya? Oke? Kelompok 1 sudah selesai, guys. Kelompok 2 sudah selesai, Siva. Kelompok 3 sudah ya. Kelompok 4 Naira, Lingga sudah selesai. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya kedatangan bangsa asing yaitu negara Portugis. Nanti kelompok 2 negara Spanyol, kelompok 3 Belanda dan kelompok 4 Inggris. Oke, silakan. Siapa yang mau membacakan? Oke, guys, ini. Guys akan mendiskusikan dan akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ya. Oke, dibantu, ditemani sama 1 orang. Siapa? Cika, ayo sini. Sini di pinggirnya. Suaranya yang keras supaya teman-temannya mendengarkan. Siap? Oke. Bersiap. Duduk yang rapi. Oke, dengarkan. Guys, mulai. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Tahun kedatangan 1511. Pantai utara Sumatera, Maluku. Tujuan melakukan perdagangan, menguasai perdagangan rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Maluku, Malaysia jatuh ke tangan Portugis. Kemudian 1512 Portugis mendarat di pantai Tidore, Maluku. Reaksi masyarakat. Awalnya kita merasa senang, tapi lama-kelamaan kita merasa takut dan sedih. Oke. Cukup, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 untuk menanggapi kelompok 1. Di sini dulu diam. Kelompok 2 ada yang menanggapi? Kelompok 1? Atau pertanyaan? Ada? Kelompok 3 ada yang mau menanyakan tentang kedatangan Portugis ke Indonesia? Kelompok 4 ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Jelas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Dibantu oleh 2 orang ya, anggota dan ketuanya. Yuk, Siva. Tadi ketuanya Siva dibantu oleh 1 orang, siapa? Rahma. Oke. Ya, di sini. Geser sebelah sana. Oke. Yuk. Suaranya yang keras agar terdengar. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tahun kedatangan 1512. Gali. Tempat atau daerah Maluku atau Ambon. Tujuan selain untuk melakukan perdagangan, tempat juga untuk menyebarkan agama. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Oke. Dari kelompok 1 ada pertanyaan atau tanggapan nggak? Dari kelompok 3 ada? Kelompok 4 ada tanggapan? Kedatangan Spanyol ke sini ke Indonesia ada tanggapan nggak? Tidak ada? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 silakan maju ke depan. Anita dibantu oleh Angel. Oke, perhatikan ya. Suaranya yang keras itu Anita, biar terdengar sama kelompok yang lainnya. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Tahun kedatangan 1596. Tempat daerah Pelabuhan Bandung. Tujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menguasai perdagangan di Bandung dilanjutkan dengan pembentukan koalisi dagang serta pembentukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Nah, tentang Belanda yang dijelaskan oleh kelompok 3. Dari kelompok 1 ada pertanyaan kah? Atau tanggapan? Oke, ada. Siapa? Guys, berdiri. Berdiri. Guys, mau bertanya atau mau menanggapi? Oke, mau bertanya. Mau tanya apa? Dari tahun berapa Belanda menjajah Indonesia dan berapa lama Indonesia dijajah? Jawab oleh kelompok 3. Tahun berapa katanya Belanda itu menjajah Indonesia? Jawab ke guys. Tahun? Oke, jawab oleh siapa nih? Mau dijawab oleh Angel, so jawab. Tahun berapa Angel? Jawab guys, pertanyaannya. 1596. Kemudian tuh pertanyaan kedua tadi apa? Berapa lama? 350 tahun ya. Dari kelompok 2 ada yang menanggapi? Oke, Siva, berdiri. Apa hal terjadi ketika Belanda menjajah Indonesia? Tuh, apa yang terjadi? Silakan jawab. Kenapa tuh? Apa yang terjadi? Apa? Ya. Jadi Belanda itu ketika menjajah Indonesia, Belanda apa tadi? Membentuk VOC atau kongsi dagang. Ya, kemudian apa lagi selain itu? Nah, itu ya Siva membentuk pemerintahan kolonial Belanda. Dia itu membentuk VOC dan membentuk pemerintahan sendiri Belanda itu. Dari kelompok 3 kelompok 4 ada yang mau bertanya, menanggapi? Tidak ada, cukup ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, dari kelompok 4 silakan maju ke depan. Naira sama Hasinatul, ayo. Berarti kedatangan bangsa asing negara Inggris, silakan. Depan sini.
di depan, maju ke depan. Ya. Inggris di Indonesia. Tahun kedatangan 1557. Tempat daerah Ternate Maluku. Tujuan mencari rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa penting ini terjadi pada tahun 1811. Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Jakarta. Reaksi masyarakat Batavia ya. sangat tertekan karena dipaksa bekerja tetapi Oke. terjadi. Iya, sangat tertekan ya. Ada tanggapan? Kelompok 1. Boleh tanya aja terserah. Ini Inggris nih. Ayo, yang datang ke Indonesia. Ada? Jessica? Ya, apa guys berdiri? Oke, bagus guys. Nah, tahun berapa kebun raya dibentuk? Oh, pertanyaan yang bagus tuh. Kebun raya ini zaman Daendels. Ya, ada di situ? Ada 1800 berapa gitu. Ya, Belanda itu Inggris itu membuat kebun raya atau taman kota, hutan kota ya. Dari kelompok 2 ada tanggapan? 3 ada tanggapan? Ada tanggapan nggak? Ayo, dikasih kesempatan untuk menanggapi atau bertanya. Oh iya, ini terakhir ya? Cukup ya? Kalau tidak ada tanggapan dan pertanyaan, cukup sekian dari kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Oke, baik. Anak-anak, dari halaman 1 sudah selesai? Yang ini sudah selesai? Dikerjakan? Halaman 2 tadi sudah, halaman ketiga sudah belum? Oke, ya. Kalau sudah, ada pertanyaan tidak? Oke, coba bersiap, tidak ada yang ngobrol. Coba duduk siap. Kurang kompak, duduk siap. Oke, baik. Ada pertanyaan? Dapat dimengerti? Jelas? Oke, baik. Oke, Bapak refleksi ya. Tadi apa yang kamu dapatkan ketika nonton video? Belajar tentang apa tadi Bapak? Tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Apa guys tadi? Yang kamu dapatkan apa guys tadi nonton video? Ya, menjadi tahu guys ya, awal muala Kompas itu. Ya, ada lagi yang lain? Coba, tadi Bapak menjelaskan nih, tujuan bangsa asing ke Indonesia adalah, ada berapa? Tujuan bangsa asing datang ke Indonesia itu apa? Atau terkenal dengan istilah 3G. Apa 3G? Coba ucapkan bersama-sama. Goal itu apa? Oke, yang kedua, glory itu apa? Glory apa glory? Yang ketiga, gospel itu apa? Oke, menyebarkan agama itu. Dampak positifnya apa? Ada dampak positifnya kedatangan bangsa asing? Apa dampak positifnya? Nah, peningkatan infrastruktur, peningkatan apa tadi? Peningkatan apa? Perekonomian, ya, pembangunan infrastruktur, jalan raya, jalan rel kereta, ya. Dampak negatifnya apa? Ketika bangsa asing, ketika kita dijajah lama oleh Belanda, negatifnya apa? Nah, itu sumber daya alam kita diambil semuanya. Kemudian apa lagi? Terjadi apa kok? Terjadi apa? Ketika dijajah, penindasan,
penyiksaan, ya, kelaparan di mana-mana. Ya, pendidikan kita terhambat tuh. Ya, tidak ada masyarakat Indonesia yang sekolah. Ya, makanya terhambat. Ya, itu pembelajaran yang tadi kita laksanakan. Tujuannya agar kamu di sini tahu tentang sejarah. Ya, tujuannya agar kamu di sini meneladani sikap-sikap dari pahlawan. Ya, minggu depan kita akan melaksanakan kunjungan, ya, ke museum yang ada di Kota Bogor, ya, ke Museum Perjuangan dan Museum Zoologi nanti dan Museum Peta, ya, agar kamu tahu tentang sejarah Indonesia. Ya, jadi bukan hanya melalui buku, tapi kamu di sini harus berkunjung nanti ke Museum Perjuangan Indonesia sama Museum Peta, terakhir Museum Zoologi minggu depan. Ya, siap? Siap? Sekali lagi, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ininya nanti dikumpulkan kembali, akan Bapak nilai untuk lembar kerjanya. Silakan untuk lembar kerja dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ya, sini kumpulkan. Sudah semua? Oke, sekali lagi Bapak tanya. Semuanya mengerti yang tadi Bapak jelaskan? Jelas ya? Oke, nanti minggu depan kita berkunjung. Itu saja mungkin yang ingin Bapak sampaikan tentang pembelajaran hari ini dengan materi kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari, mudah-mudahan apa yang kalian tonton, apa yang Bapak berikan bermanfaat. Ya, itu saja mungkin dari Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.